teman-teman, aku Miki, sahabat Alkitab kalian. Hari ini kita akan belajar tentang hamba Abraham yang mendapat misi super penting dari tuannya, Abraham. Apakah kalian bisa menebak misi apa itu? Sebelum mulai, pastikan kamu sudah membaca kisah lengkapnya di Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Ayo kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama, apa misi penting yang diberikan Abraham kepada hambanya? Apakah mencari kambing untuk kurban bakaran? Atau mencari istri untuk Ishak? Atau membangun mezbah di puncak gunung? Atau pergi mengintai suatu negeri? Jawabannya adalah mencari istri untuk Ishak. Abraham sudah tua dan ingin memastikan Ishak, anaknya, mendapat istri yang baik sebelum Abraham meninggal. Sama seperti orang tuamu menginginkan yang terbaik untukmu, seperti teman-teman yang baik dan makanan yang sehat. Kemana Abraham menyuruh hambanya pergi? Apakah ke arah Mesopotamia, atau Mesir, atau Kanaan, atau Yerusalem? Jawabannya adalah arah Mesopotamia, yang merupakan negeri asal Abraham. Abraham ingin Ishak menikah dengan seseorang dari keluarganya sendiri yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Bayangkan, hamba itu harus pergi sangat jauh. Ia pergi bersama 10 unta dan membawa beberapa barang, melewati gurun dan pegunungan. Pasti melelahkan sekali. Apa yang dilakukan hamba Abraham sebelum mencari istri bagi Ishak? Apakah mencari sendiri tanpa bertanya? Atau meminta nasihat penduduk kota? Atau melemparkan undi? Atau berdoa kepada Tuhan? Jawabannya adalah berdoa kepada Tuhan. Setelah sampai di dekat kampung halaman Abraham, hamba Abraham meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang dapat membantunya menemukan calon istri yang baik untuk Ishak. Ketika kamu perlu membuat keputusan penting atau memulai segala sesuatu, ingatlah untuk berdoa dulu ya. Di mana hamba Abraham menunggu dan berdoa ketika ia sampai di arah Mesopotamia? Apakah di puncak gunung? Atau di pintu gerbang kota? Atau di dekat sumur air? Atau di padang gurun? Jawabannya adalah di dekat sumur air. Pada zaman itu, semua orang, terutama para perempuan, datang ke sumur untuk mengambil air di sore hari. Itu adalah tempat terbaik bagi hamba Abraham untuk bertemu banyak orang. Bagaimana hamba Abraham tahu gadis pilihan Tuhan untuk Ishak? Apakah ia membawa hadiah? Atau ia menyapanya lebih dulu? Atau ia pandai menyanyi? Atau ia memberi air minum hamba Abraham dan unta-untanya? Jawabannya adalah ia memberi air minum hamba Abraham dan unta-untanya. Seekor unta bisa menghabiskan sekitar 150 liter air dalam sekali minum. Bayangkan, hamba Abraham membawa 10 unta. Berarti butuh 1.500 liter air. Itu seperti mengisi 78 galon air mineral aqua. Seorang gadis yang mau melakukan pekerjaan berat itu pasti adalah orang yang baik, suka menolong, dan akan menjadi istri yang baik untuk Ishak. Hebat! Kamu sudah sampai di setengah kuis ini. Siapa nama gadis yang memberi air kepada hamba Abraham dan unta-untanya? Apakah Lea? Atau Ribka? Atau Deborah? Atau Rahel? Jika kamu menjawab Ribka, tepat sekali. Bahkan sebelum hamba Abraham selesai berdoa, Ribka sudah datang. Dan ketika hamba Abraham meminta air kepadanya, Ribka memberikannya dengan senang, lalu menimba air lagi untuk semua unta sampai puas minum. Cepat sekali Tuhan menjawab doanya. Teman-teman, Tuhan juga selalu mendengar doa-doa kita dan menjawabnya tepat pada waktunya. Siapa nama ayah Ribka? Apakah Betuel? Atau Nahor? Atau Laban? Atau Lot?
Ayah Ribka bernama Betuel. Betuel adalah anak Nahor, saudara Abraham. Jadi Ribka masih memiliki hubungan keluarga dengan Abraham. Ini sesuai dengan apa yang diminta Abraham kepada hambanya. Siapa nama saudara laki-laki Ribka? Apakah Benyamin? Atau Ruben? Atau Laban? Atau Gad? Jawabannya adalah Laban. Terus semangat! Sedikit lagi kuis ini selesai. Apa yang dilakukan hamba Abraham setelah menemukan calon istri Ishak? Apakah segera menemui Abraham? Atau mendirikan mezbah? Atau mempersembahkan anak domba? Atau sujud menyembah Tuhan? Jawabannya adalah sujud menyembah Tuhan. Setelah doanya dijawab, hamba Abraham langsung berterima kasih dengan sujud menyembah Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan telah menyertai dan membuat perjalanannya berhasil. Coba sebutkan satu hal yang pernah Tuhan jawab dalam doamu. Keren! Jangan lupa selalu berterima kasih kepada Tuhan ya. Dan jangan bersedih jika doamu belum dijawab. Percayalah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untukmu pada waktu yang tepat. Pertanyaan terakhir, siapa yang menyambut Ribka ketika dia tiba di Kanaan? Apakah Abraham? Atau Ishak? Atau Laban? Atau Esau? Jawabannya adalah Ishak. Setelah mendapat persetujuan dari keluarga Ribka, hamba Abraham membawa Ribka untuk bertemu Ishak. Ribka dan Ishak akhirnya menikah. Misi hamba Abraham berhasil karena dia meminta tolong kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Luar biasa! Kamu sudah menyelesaikan kuis tentang hamba Abraham. Kisah ini mengajarkan 3 hal penting kepada kita. Pertama, Tuhan mendengar dan menjawab doa. Kadang Tuhan menjawab dengan ya, kadang tunggu dulu, atau kadang aku punya rencana yang lebih baik untukmu. Kedua, berdoa bukan cara untuk mendapatkan semua yang kita mau, tetapi cara untuk mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kita. Dalam doa, kita juga bisa memuji Tuhan, mengucap syukur, dan meminta ampun saat kita berbuat salah. Ketiga, Tuhan membimbing orang yang bergantung kepadanya, seperti GPS super canggih yang tidak pernah rusak. Tantangan minggu ini, coba buat jurnal doa. Tulis 1-3 hal yang kamu doakan setiap hari, dan lihat bagaimana Tuhan menjawabnya. Sampai jumpa di kuis berikutnya ya. Tuhan Yesus mengasihimu.